Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam segala urusannya dan berkah serta gampang rezekinya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini ada beberapa piece yang akan kita review. Pertama dari ini model pisau berburu, model pisau fishing gitu ya, simple modelnya. Untuk simpenya sudah ada tali penggantinya, full Gallisono keling, cakep lah. Kalau ini simpenya, mohon maaf kebalik posisinya ke di sini. Ini simpe, kok simpe, simit meeting ini lama nggak nge-review jenis Betawian yang simit meeting itu, yang ada simpe itu kayak yang di sini biasanya dari tanduk yang dianyam di sini. Nah, kalau yang ini simut meeting atau apa kalau orang Bogor menyebutnya itu ini sangklek gitu ya. Terus ditutup dengan tali untuk aksesorisnya. Cakep kalau diselipin di sini, diikat pinggang saat memancing. Model bilanya seperti ini, pastinya dalam, ada pin. Nah, cakep, ada Ricasso. Jadi ini stok remove karena baja bohler K110 dibentuk ini Ricasso. Sampai di sini punggung bilanya dipeges kiri kanannya, jadi rapi gitu ya. Untuk ukuran bohler K110 panjangnya hampir 19 cm, 18,7. Untuk di pangkal 3 cm dan memiliki dimensi tebalnya 3,5 mili. Kita tes di kertas tisunya habis. Mantap tajamnya, cocok dibawa untuk berburu ataupun fishing. Lanjut yang kedua, full Galih Johar ini kayaknya, model seperti ini ya. Nah, kalau yang ini tanpa simit meeting, langsung tali di sini. Ini kosong, tidak ada simit meetingnya. Nah, ini full tang. Model bilahnya seperti ini, kayak model strike gitu ya, full tang. Handlenya Gallisono keling yang ini. Pin mozaik, pin kuningan depan belakang ngeplong. Full tang konstruksinya. Untuk materialnya ini sama ya, K110. Kalau baja modern itu tidak ditempa, melainkan proses mesin semuanya. Dari mulai pembentukan, dipotong-potong, dimal, dibentuk mau dijadikan pisau apa, golok tak pisau ataupun pisau kecil atau pisau sembelih modelnya bagaimana, lalu dipotong dengan gerinda, dikikis, dibentuk dengan gerinda dan BG. Selanjutnya ketipisan tertentu lalu disepuh dan terakhir di finishing, baru dikasih handle dan serangka. Itu secara simpelnya alur pengerjaan untuk pisau dan golok sembelih dengan material baja modern. Tapi proses itu juga sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelatenan, tentunya skill tinggi. Ini ada geriginya di sini biar nggak polosan gitu ya, dikasih aksesoris. Enak kalau dipakai sembelihan. Nah, itu terus sepuhnya kadang-kadang sepuh oli full harden dicelup. Biasanya bisa dicelupnya itu semuanya begini atau pakai tabung dicelupnya seperti ini. Itu pisau dan golok dari material baja modern. Untuk
Kualitasnya bagaimana? Sebenarnya secara singkat sama saja, baik sepuh modern, sepuh pabrik gitu ya, HT, ataupun sepuh manual dengan metode oli, sama seperti metode oli, metode air dan lain-lain. Itu asalkan teknik dan empunya itu mengerti, paham, itu sama saja secara umum ya, secara garis besarnya kualitasnya sama saja. Tapi yang kebanyakan orang mengatakan itu kalau sepuhnya sepuh oli itu jauh lebih kuat, biasanya dipakai untuk tebas, golok-golok tebas. Ya kembali lagi dari teknik tadi itu, dari teknik dan si pemegang empunya. Misalkan untuk tebas, mata bilah tidak flat begini dong. Mata bilah itu micro bevel, ada seperti sudut supaya ketika dihantamkan ke benda keras dia tidak chipping ataupun rolling seperti chopper gitu kan. Dia punggung bilahnya tebal 5 mili, 6 mili, 7 mili, tapi menuju ke mata bilah semakin tipis, dan di mata bilahnya persis itu micro bevel, jadi lebih kuat. Dan prosesnya, pertama material yang dipilih, kedua prosesnya juga tadi itu penyepuhan. Jadi ketika hendak disepuh, bara api selanjutnya nyala daripada material atau objek yang akan disepuhnya, itu semua mempengaruhi gitu ya. Ini untuk sembelihan material K110, untuk panjangnya 27,7 ya, bisa dikatakan 28 cm, tapi ini full tang gitu. Terus selanjutnya untuk di pangkal, terlebarnya 3,7 cm dan memiliki ketebalan 4 mili, menipis landai, full tang. Mantep tajamnya. Full tang ya. Selanjutnya ini eksotis banget, ini pesanan melalui WA Bu Admin, saya nggak tahu siapa dan di mana. Cakep ini, modelnya kayak tunggak ya, modelnya saja ini membentuk seperti tunggaknya pohon bambu ya, bambu jenis bambu apa ya, yang ros-rosannya itu pendek-pendek itu, cakep banget ya, seperti akarnya pohon bambu, jenis bambu tertentu yang seperti ini, eksotis banget. Padahal ini Galisono keling yang dibentuk, memang dibentuk menyerupai gitu kan. Cuman ini pinnya di sini, seandainya tidak dipin tidak kuat, kurang kuat. Tapi kalau keseluruhan gitu kan menyamarkan bentuk gitu. Ini baru beres, materialnya baja per kalau nggak salah. Ini panjangnya 29 cm, lebarnya 2,7, tebalnya 2,5 mili. Ini juga sudah tajam, siap dipakai. Jangan lupa kalau penyimpanan itu dikasih krim oles bilah ya. Untuk penyimpanan dikasih krim oles bilah supaya tidak karatan, terutama baja-baja bekas. Untuk baja modern pasti jauh lebih lama, tapi pasti karatan. Kalau tidak dipakai memang yang terlewatkan atau terlupakan gitu, punya saya tidak dikasih krim, dia sampai beberapa tahun tidak karatan, tapi juga berpotensi gitu ya, memang agak lama karena posisinya kering di dalam. Kalau sarung kulit cepet banget, apalagi baju bekas gitu. Jadi dilap kering, dikasih krim, penyimpanannya begitu. Selanjutnya yang terakhir ini pesanan dari Mbah Kung Komsai. Model-model chopper tapi kecil untuk dibawa ke ladang, ke kebun.
Sarung kulitnya ini kulit sapi asli. Ini lubang cantolan untuk ikat pinggang, ada cetekan untuk pengaman bilahnya. Nah, seperti ini penyimpanannya. Kalau yang sarung kulit itu dikasih wrap, plastik wrap gini ya. Kalau nggak ada plastik wrap, gunakan plastik kresek juga. Karena plastik wrap itu kan belinya harus satu gulung, sedangkan satu gulung besar itu mahal, serta penggunaannya hanya segini gitu kan. Kecuali kalau keluarga di rumahnya, istrinya misalkan sering masak, sering bungkus-bungkus makanan dengan plastik wrap gitu, biasanya kan gitu. Itu bisa kita minta sedikit. Tapi kalau tidak ada, bisa dengan plastik kresek. Sebelumnya dikasih krim oles bilah. Ini nggak usah kita buka ya, sudah hanya sebagai contoh saja. Seperti ini ketika penyimpanan yang sarung kulit gitu. Kalau full kayu nggak usah dikasih plastik wrap, nanti malah seret keluar masuknya, bisa-bisa sobek di dalam, menjadikan masalah nanti. Karena model-model full kayu itu bodi serangkanya sudah sangat flat, sudah sangat rapi, jadi press banget gitu, ngepres, keluar masuknya udah dipres, nggak kocak. Nah, itu tidak perlu dikasih plastik wrap seperti ini. Cukup baluri krim oles bilah yang rata, tipis boleh, tebal juga tidak masalah. Kalau tebal itu bisa bertahun-tahun nggak bakal karatan. Kalau tidak turun ke Idul Adha, misal golok berburu atau pisau berburu yang full kayu seperti yang nomor 1, nomor 2 tadi, nah itu bisa aman bertahun-tahun, nggak khawatir karatan gitu. Tapi kalau yang sarung kulit, kembali saya sampaikan harus dikasih plastik wrap seperti ini. Kalau tidak punya, ganti dengan kresek. Usahakan kresek yang tipis dan dikasih krim. Kalau dikasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, itu 2 minggu sudah kering. Seperti ini kering. Jadi kasih krim, itu sifatnya gel. Ini full tang ya, pinnya banyak banget, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini ngeplong, bisa ditambahkan untuk tali aksesoris biasanya. Kalau tali aksesoris itu di sini buat pergelangan, biasanya kalau pemain-pemain chopper gitu dimasukkan ke pergelangannya, jadi lebih kuat, nggak khawatir terlempar gitu. Enak ini di genggaman model kecil. Kalau yang gedean ada, yang gedean masih ada 2 piece kalau nggak salah, itu yang di atas tas persis itu kan yang warna hitam. Nah, itu sarung kulitnya coklat, jadi kamera kelihatan warna hitam. Ini juga ada kembarannya. Oke, materialnya baja per, tapi yang itu 30 cm kalau nggak salah. 10 ini 25,5, ini 25,5. Untuk di pangkal terlebarnya 4 cm dan tebalnya 4 mili. Tebal di sini seret, di ujung dipeges kiri kanannya. Biasanya kan di sini sekitar 5 sentian, nah itu dipeges, tapi ini di sini. Nah, itu cuma sekedar aksesoris saja. Terus di bagian rikaso nih, kiri kanannya rapi banget pengerjaannya. Ini untuk tebas-tebas ringan ya. Nah, untuk tebas juga demikian, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk tebas itu ada micro bevel dan juga tidak ada micro bevelnya. Nah, ini tidak ada micro bevel, berarti tebas ringan. Tidak untuk tebas yang ranting-ranting dahan yang agak gedean, itu tidak cocok. Pernah itu yang chopper yang gede itu saya pakai tebas bambu, mulai selis tisu, terus kertas ke bambu, itu kuat sekali. Dia tebal tapi tajam, micro bevel tapi tajam. Dan alhamdulillahnya ketika dipakai tebas-tebas bambu, tidak ada chipping, tidak ada rolling, aman.
Oke, ini pesanan Om Sai, yang ini pesanan yang melalui WA-nya Bu Admin, dan yang nomor 1 dan nomor 2 ini jomblo. Silakan yang berminat untuk koleksi, tambah-tambah stok pisau berburu dan pisau sembelihnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.